Ada satu fase dalam hidup laki-laki yang jarang sekali dibicarakan. Bukan karena nggak penting, tapi karena terlalu sakit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Fase di mana hati seorang laki-laki itu bukan cuma retak, tapi benar-benar hancur sampai ke dasarnya. Dan anehnya, kalau seorang laki-laki sudah sampai di titik itu, dia tidak akan ribut, tidak akan drama, tidak akan teriak-teriak minta dipahami. Justru sebaliknya, dia jadi sangat tenang, terlalu tenang, sampai orang-orang mengira dia baik-baik saja, padahal tidak. Aku sering bilang, laki-laki yang paling berbahaya itu bukan yang marah-marah, tapi yang sudah tidak bereaksi apa-apa. Karena marah, itu adalah tanda masih peduli, masih berharap, masih ingin diperjuangkan. Tapi, kalau harapan itu mati, yang tersisa hanya diam. Kalau hati laki-laki sudah benar-benar hancur karena perempuan, biasanya ada beberapa tanda yang muncul. Dan tanda-tanda ini bukan dibuat-buat. Ini muncul alami, karena tubuh dan pikiran sudah terlalu lelah untuk pura-pura kuat. Tanda yang pertama, dia berhenti mengejar. Bukan karena gengsi, bukan karena kalah, dan bukan juga karena tiba-tiba dia berubah jadi dingin. Tapi, karena dia sudah sadar satu hal penting, membangunkan orang yang pura-pura tidur itu mustahil. Dia sudah coba menjelaskan, sudah mencoba mengerti, sudah mencoba untuk bertahan, memaafkan, dan menurunkan ego. Tapi, pada akhirnya dia paham, kalau seseorang tidak ingin bertahan, sekeras apapun kita berjuang, hasilnya tetap sama. Di fase ini, laki-laki tidak lagi menanyakan kenapa, tidak lagi minta kejelasan, tidak lagi berharap balikan. Bahkan untuk sekedar menoleh pun, dia sudah tidak punya tenaga. Bukan karena dia tidak cinta, justru karena cintanya dulu terlalu dalam. Tanda yang kedua, sikapnya berubah dingin. Banyak orang salah paham di bagian ini. Dikira dia sombong, dikira dia sok kuat, dikira dia sudah bahagia tanpa siapa-siapa. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Dia dingin bukan karena ingin menyakiti, tapi karena hatinya sudah beku. Kecewa yang terlalu lama itu tidak meledak, dia mengeras. Perempuan mau pergi kemana, melakukan apa, atau bersama siapa, dia sudah tidak ingin tahu. Bukan karena tidak peduli, tapi karena peduli itu sudah terlalu menyakitkan. Dia belajar satu hal pahit, semakin berharap, semakin hancur. Jadi dingin itu bukan pilihan, itu adalah mekanisme bertahan hidup. Tanda yang ketiga, dia menjadi pendiam. Ini fase yang paling berbahaya, karena disinilah banyak laki-laki terlihat baik-baik saja. Dia tetap bekerja, tetap tertawa kalau perlu, tetap menjalani hari seperti biasa. Tapi semua rasa sakit dia simpan sendiri. Capek, dipendam. Marah, ditelan. Kecewa, dikunci rapat-rapat. Dia tidak lagi bercerita karena dia sudah belajar bahwa ketika semua orang ingin mendengar dan tidak semua orang peduli. Dan yang lebih menyakitkan, dia tahu bicara pun tidak akan mengubah apa-apa. Ya, maka dia memilih diam. Bukan karena tidak punya perasaan, tapi karena perasaannya sudah terlalu penuh untuk ditampung oleh kata-kata. Tanda yang keempat, dan ini yang paling sunyi, dia mengunci hati. Bukan cuma untuk perempuan itu, tapi untuk siapapun. Dia tidak membuka ruang, tidak memberi harapan, tidak mau terlalu dekat. Bukan karena trauma semata, tapi karena dia sudah lelah mengulang luka yang sama. Dia memilih hidup sendiri, mungkin terasa sepi, tapi aman. Lebih baik sendiri daripada berharap pada orang yang akhirnya membuatnya merasa tidak cukup. Di fase ini, laki-laki tidak lagi mencari cinta, dia mencari ketenangan. Dan ketenangan itu seringkali hanya datang saat dia tidak menggantungkan hatinya pada siapapun. Aku bilang semua ini bukan untuk membenarkan siapapun, dan bukan juga untuk menyalahkan perempuan. Karena setiap hubungan selalu punya dua sisi. Selalu ada cerita yang tidak kita dengar. Tapi memang begitulah banyak laki-laki ketika patah di titik terdalam hidupnya. Kalau kamu pernah ada di fase ini, kamu paham kenapa diam itu terasa lebih aman. Bukan karena tidak peduli, bukan karena sudah bahagia, tapi karena sudah capek berharap. Dan kadang, diam itu bukan tanda menyerah, tapi tanda bahwa seseorang akhirnya memilih menyelamatkan dirinya sendiri.